Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan Agile Decision Making, khususnya Intuitive Decision Making. Kelompok 2 beranggotakan, yaitu yang pertama adalah Mbak Irma, lalu Mas Alfredo, Mas Denny, Mas Danar, dan saya sendiri, Mbak Talita. Lalu untuk Agile Decision Making, tujuan dari utama pendekatan Agile adalah untuk memungkinkan adanya tindakan cepat di suatu lingkungan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Salah satu konsep Agile yang penting adalah kecepatan beradaptasi. Hal ini memungkinkan manusia untuk melakukan adaptasi dan memiliki ketahanan yang cepat terhadap perubahan. Agile decision making ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah rational decision making dan yang kedua adalah intuitive decision making, yang dimana akan kita bahas lebih dalam mengenai intuitive decision making. Baik, selanjutnya, apa sih intuitive decision making? Jadi, intuitive decision making adalah gaya pengambilan keputusan yang didasarkan oleh intuisi. 90% pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang umumnya didasari oleh intuisi. Menurut Gus Gun, gaya pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ditandai dengan ketergantungan pada pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk memutuskan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Orang yang mengambil keputusan berdasarkan intuisi menerima tanggung jawab untuk pilihan, tetapi fokus pada emosional kesadaran diri dan perasaan. Dan juga pengambilan ini dilakukan seringnya secara impulsif, bukan dari adanya alasan atau proses yang rasional. Yang dimaksud dengan itu adalah pilihan-pilihan yang dilakukan oleh orang tidak melalui pemikiran yang sadar ataupun logis. Lalu, presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dana. Baik, untuk selanjutnya adalah model intuitive decision making. Gaya intuisi ditandai dengan yaitu pengalaman batin, pengalaman fantasi, yaitu kecenderungan untuk memutuskan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan ataupun pengumpulan informasi. Para pengambil keputusan intuisi menerima tanggung jawab untuk pilihan, tetapi fokus pada emosional, kesadaran diri, fantasi, dan perasaan, sering secara impulsif. Kemudian, model pengambilan keputusan intuitive decision making ini dengan recognition frame decision atau RPD. Model ini menurut Klein tahun 1998 yang telah melakukan penelitian terhadap 600 keputusan yang dibuat orang dalam berbagai situasi seperti pada pemadam kebakaran, perawat, dan tentara. Hal yang utama dari RPD adalah mengenai situasi yang mirip dengan pengalaman sebelumnya. Bagian yang harus dikenali terlebih dahulu adalah tujuan yang berhubungan dengan situasi ini, isyarat penting, dan apa yang diharapkan. Selain itu juga jalur yang digunakan untuk bertindak dan kemungkinan keberhasilannya. Selanjutnya dijelaskan oleh Alfredo. Baik, untuk ilustrasi intuitive decision making, kelompok 2 mengambil salah satu penelitian dari Robbins and Judge pada tahun 2009, yaitu mengenai pemain catur. Dari penelitian ini mengamati dua pemain catur, yaitu pemain catur pemula dan pemain catur grandmaster. Mereka mengamati 25 buah anak catur dari waktu 5-10 detik dan kemudian dipindahkan, kemudian mereka diminta mengembalikan masing-masing anak catur pada posisi semula. Ternyata pemain pemula hanya dapat menempatkan 6 buah anak catur yang benar, sedangkan pemain grandmaster dapat menempatkan 24. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan meletakkan lagi 25 buah anak catur di atas papan catur secara acak, kemudian dipindahkan lagi. Ternyata hasilnya sama antara pemain pemula dengan pemain grandmaster, yaitu masing-masing menempatkan sekitar 6 anak catur yang benar. Permainan tersebut menunjukkan bahwa intuisi terkait erat dengan pengalaman seseorang. Pada permainan pertama, pemain grandmaster jauh lebih unggul daripada pemain pemula. Oleh karena pemain grandmaster telah berpengalaman ribuan kali dalam bermain catur, sehingga mereka mampu mengenali posisi dan mengelompokkan anak catur yang sedang dimainkan. Pada permainan kedua, menunjukkan bahwa kemampuan pemain grandmaster sama dengan kemampuan pemain pemula, karena mereka sama-sama tidak mempunyai pengalaman. Dengan tidak adanya pengalaman, mereka kesulitan dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mempolakan posisi anak catur tersebut,
dan pada akhirnya mereka tidak mampu menempatkan kembali anak catur pada posisi semula. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Irma. Baik, berikut merupakan kriteria dari intuitive decision making. Nah, menurut Epstein tahun 2012, untuk decision intuitive ini memiliki dua bagian, yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, pada bagian yang pertama yaitu terdiri dari experience ataupun pengalaman, di mana untuk keputusan diambil secara intuitif akan didasarkan dari pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Sehingga dengan banyaknya pengalaman, maka akan memiliki banyak pola-pola dan pattern-pattern yang telah terbentuk. Hingga saat terjadi suatu masalah, maka keputusan yang diambil dapat diambil secara otomatis, yang memungkinkan terjadinya sedikit usaha, yaitu tanpa harus mencari informasi lebih lanjut. Nah, untuk bagian kekurangan dari teknik berpikir ini, yang pertama yaitu ungroup, sehingga untuk teknik intuitif tidak dapat dilakukan secara berkelompok, lalu bersifat in coordination, sehingga tidak memerlukan koordinasi dari setiap anggota kelompok, hingga pada akhirnya mendapatkan yang namanya personal responsibility atau tanggung jawab yang diambil oleh individu ataupun kelompok, sehingga disebut juga sebagai pertanggungjawaban secara personal. Baik, sampailah kita di akhir presentasi. Untuk di akhir presentasi ini, kami memberikan dua contoh pengambilan keputusan secara intuitif. Contoh pertama, pengambilan keputusan untuk menanam saham yang diambil oleh seseorang berdasarkan pengalaman menanam saham di beberapa perusahaan. Keterbatasan jumlah saham yang beredar mengakibatkan persaingan kecepatan beli antara para pembeli saham. Dalam contoh ini, seseorang yang memiliki pengalaman menanam saham sebelumnya akan dapat mengambil keputusan secara intuitif dalam menentukan apakah saham tersebut akan menguntungkan atau tidak. Selain menggunakan analisa berpikir dan penalaran, maka dia juga menggunakan intuisi untuk memutuskan apakah sebaiknya ia berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Untuk contoh yang kedua adalah pengambilan keputusan seorang direktur perusahaan untuk meluncurkan produk baru atau solusi baru berdasarkan keadaan pasar. Intuisi yang dimiliki direktur tersebut dalam mengambil keputusan untuk meluncurkan produk baru berdasarkan pengalaman, meluncurkan produk sebelum-sebelumnya, dan melihat keadaan pasar. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.